Halo semuanya, masih dalam materi listrik statis, submateri medan listrik untuk Olimpiade SMA. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang telah saya bahas dalam video pertama. Dan seperti yang telah saya sebutkan juga dalam video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di suatu tempat. Hukum Gauss memiliki perumusan formula matematis, yaitu integral tertutup E.dA sama dengan Qin per epsilon 0. Apakah maksud dari persamaan ini? Bagaimana esensinya dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita bahas satu persatu. Di ruas kiri, kita bisa melihat terdapat suatu lambang integral dengan bulatan di tengahnya yang disebut sebagai integral tertutup. Hal ini tentunya memiliki sedikit perbedaan dengan integral yang biasa kita kenal. Integral tertutup memiliki suatu syarat tambahan, yaitu elemen yang digunakan dalam integral harus memiliki sifat tertutup, yang mana dalam hal ini, elemen yang dimaksud adalah dA atau elemen luasan. Untuk memperjelasnya, mari kita bandingkan integral tertutup dA dengan integral dA. Pada integral dA, tentunya dengan dA sebagai elemen luasan, ini berarti kita akan menjumlahkan seluruh elemen luasan pada sembarang luasan. Apapun bentuk luasannya bebas, kita akan menjumlahkan tiap elemen-elemen yang ada di dalamnya, sehingga elemen-elemen tersebut membentuk luasan yang sifatnya sembarang. Jika pada integral tertutup dA, jumlahan dari seluruh elemen-elemen dA harus membentuk luasan yang sifatnya tertutup, atau bisa kita sebut permukaan. Jadi, luasan yang dimaksud adalah permukaan dari suatu bangun 3 dimensi, yang mana sebut saja misalnya kulit bola. Kulit bola adalah permukaan yang sifatnya tertutup. Demikian pula misalnya permukaan kubus. Itu juga permukaan yang sifatnya tertutup. Jadi, dalam penggunaan hukum Gauss, untuk memanfaatkan variabel yang berada pada ruas kiri, kita harus menggunakan luasan yang sifatnya tertutup. Tidak boleh sembarang luasan, seperti itu. Kemudian, setelah kita memaknai makna dari integral tertutup, mari kita maknai apa itu setiap variabel yang ada pada persamaan hukum Gauss ini. Kita bisa melihat di sini ada E. E seperti yang telah disebutkan dalam video sebelumnya, merupakan medan listrik. Kemudian dA. dA adalah elemen luasan. Tetapi, di sini, dA yang digunakan adalah vektor. Dan seperti yang telah saya sebutkan tadi, vektor elemen luasan ini akan kita dotkan dengan E. Lantas, bagaimanakah vektor elemen luasan yang dimaksud? Jadi, vektor yang akan kita gunakan adalah arah normal permukaan. Misalnya, kita memiliki suatu permukaan. Kemudian, terdapat suatu dA di permukaan tersebut. Nah, vektor dA yang kita definisikan di sini bernilai dA, tetapi memiliki arah. Arahnya adalah arah normal dari permukaan tersebut. Seperti yang kadang kita bicarakan juga dalam gaya normal. Arah normal itu berarti arah yang tegak lurus dari permukaan yang kita maksud. Jadi inilah yang kita sebut dengan vektor dA. Memiliki besar dA, dan arahnya normal permukaannya. Lalu kemudian epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, yang telah dijelaskan pula pada video sebelumnya. Dan terakhir Qin. Qin itu berarti seluruh muatan yang dilingkupi di dalam permukaan tertutup yang telah dijelaskan tadi. Apa itu maksudnya? Misalkan kita sebut saja kita memiliki suatu permukaan yang tertutup, yang nantinya akan kita gunakan di ruas kiri. Maka, untuk variabel Qin di ruas kanan, seluruh muatan yang terdapat dalam permukaan tertutup ini akan kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam nilainya Qin. Jadi Qin ini mewakili jumlahan dari seluruh muatan yang dilingkupi dalam luasan tertutup. Begitu. Jadi, setelah memahami makna dari setiap variabelnya dan arti dari integral tertutup, sekarang kita akan mempelajari cara pemakaian dari hukum Gauss. Kita bisa melihat bahwa di ruas kiri terdapat integral tertutup E.dA. Itu berarti jumlahan
seluruh E terhadap luasan yang tertutup. Jumlahan seluruh E terhadap luasan yang tertutup. Dan persamaan Gauss ini berlaku umum, bebas untuk permukaan tertutup apapun, dimanapun dibuatnya, dan sebesar apapun dibuatnya. Hanya saja nanti terdapat beberapa trik-trik khusus dalam mengerjakan soal-soal. Jadi, misalkan kita memiliki suatu medan listrik di area yang nilainya acak dan bebas arahnya. Maka, kita dapat membuat sembarang permukaan tertutup. Kita sebut permukaan tertutup ini sebagai permukaan Gauss. Dan kemudian, untuk yang ruas kiri, kita akan meninjau setiap nilai E pada permukaan ini. Kemudian kita akan dotkan nilainya dengan dA. Berarti kita bisa menyebut itu sebagai E efektif. E yang tepat tegak lurus terhadap dA yang dimaksud. Jadi di permukaan-permukaan ini medan bisa saja keluar ataupun masuk. Maka kita akan integralkan semuanya. Kita jumlahkan terhadap seluruh permukaan ini untuk mendapatkan nilai E dot dA. Dan ingat secara vektoral sih, dengan hubungan perkalian dot. Sehingga dapat kita sebutkan E yang dimaksud adalah semua E yang diproyeksikan terhadap arah normal bidang. Kemudian yang di kanan cukup sederhana. Kita hanya perlu menjumlahkan seluruh Qin yang ada di dalamnya, muatan yang ada di dalamnya, lalu dibagi dengan konstanta epsilon 0. Sebetulnya ide dari hukum Gauss ini mirip dengan aliran air. Misalnya, kita memiliki suatu aliran air yang arahnya acak di suatu area. Kemudian kita dapat mengkreasikan suatu permukaan yang menutup suatu ruang. Lalu, di sini kita bisa melihat. Kita bisa melihat dari luar bahwa terdapat aliran air yang masuk. Demikian pula, kita dapat melihat adanya aliran air yang keluar. Jika kita melihat bahwa aliran yang masuk lebih besar daripada aliran yang keluar, jumlah volumenya, debit air yang masuk, lebih besar daripada debit yang keluar, maka kita mengetahui bahwa di dalam ruangan tertutup yang kita buat, itu pasti terdapat sesuatu yang entah menyerap air atau menyedot air. Demikian pula halnya, jika kita melihat bahwa jumlah air yang keluar ternyata lebih besar debitnya dibanding air yang masuk. Sehingga kita mengetahui bahwa di dalamnya ini pasti terdapat suatu sumber air di dalam ruangan tertutup yang kita buat. Pasti terdapat suatu sumber air sehingga air yang masuk bisa berubah jumlahnya, bertambah banyak yang keluar. Begitu. Lalu, jika kita bicara tentang hukum Gauss, untuk sembarang medan listrik, jika kita melihat terhadap suatu permukaan tertutup, lalu kita melihat bahwa resultan E dot dA yang ada di permukaan itu positif atau keluar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa di dalamnya pasti terdapat suatu muatan yang menjadi sumber medan listrik, yaitu pemancar medan listrik. Bisa kita sebut Qin yang bernilai positif. Demikian pula halnya, jika kita mengambil suatu sembarang permukaan tertutup, lalu kita melihat bahwa resultan E dot dA-nya adalah masuk atau negatif. Kita melihat terhadap seluruh permukaan, kita jumlahkan ternyata resultan dari E dot dA-nya adalah negatif. Maka kita bisa tahu bahwa di dalam permukaan tersebut, itu pasti ada muatan yang resultannya bernilai negatif. Itulah ide dari hukum Gauss jika diidentikan dengan aliran air. Tetapi, hal yang lain adalah karena aliran air adalah debit, volume persatuan waktu merupakan besaran skalar. Sementara di sini kita berbicara tentang medan listrik yang mana besaran vektor. Sehingga rumusan menjadi E dot dA. Sementara di ruas kanan terdapat Qin. Kita bisa melihat juga dari persamaan bahwa resultan medan yang berada pada permukaan, baik keluar ataupun masuk, itu sebanding dengan muatan yang ada di dalamnya. Ibaratnya seperti sumber air atau penyerap air yang tadi. Dan kemudian melalui nilai empiris disetarakan menjadi sama dengan melalui suatu konstanta epsilon 0. Sekarang, setelah kita bisa memahami esensi dari hukum ini, kemudian kita juga memahami bagaimana maknanya untuk penggunaannya, sekarang kita akan mempelajari pemakaiannya secara langsung pada soal.
mari kita membuktikan hal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu medan dari suatu muatan titik di suatu titik lain pada ruang. Misalnya, kita memiliki suatu muatan Q. Kemudian, kita ingin mencari tahu nilai dari medan di suatu titik lain pada ruang yang berjarak R dari Q. Nah, untuk itu, kita akan mengkonstruksikan suatu permukaan tertutup yang melalui titik yang ingin kita ketahui medan listriknya. Dan, sebetulnya kita dapat memilih sembarang permukaan tertutup, misalnya seperti ini, selama melalui titik yang kita ingin cari tahu, atau bisa juga misalnya dengan permukaan lain yang bentuknya lebih bervariasi, misalnya seperti ini. Tetapi tentunya hal ini akan mempersulit kita. Kita akan melibatkan suatu perhitungan yang kompleks. Sebab integral tertutup dA, E.dA, itu memiliki unsur vektoral. Jadi apabila permukaan yang kita gunakan ini tidak tegak lurus dengan medan listriknya, maka itu akan menimbulkan suatu sudut yang mana perlu kita perhitungkan. Dan demikian pula jaraknya. Jarak dari tiap permukaan terhadap muatan Q ini tidak sama, yang mana menimbulkan nilai E yang bervariasi terhadap dA. Jadi E-nya menjadi fungsi dA, atau nanti dapat kita nyatakan sebagai E dalam fungsi jarak. Yang mana hal ini cukup kompleks untuk perhitungan. Oleh karena itu, kita akan mencari suatu permukaan yang tadi sudah saya bilang sebagai permukaan Gauss, yang mana dapat membuat suatu perhitungan yang cukup sederhana dan mudah dihitung. Dalam hal ini, karena kita meninjau suatu muatan titik Q, maka permukaan Gauss yang kita buat berbentuk suatu bola. Mengapa diambil permukaan Gauss yang demikian? Karena kita tahu bahwa dalam suatu permukaan tertutup yang kita bentuk sebagai kulit bola, itu medan yang ada di setiap titik pada kulit bola itu sama besar. Mengapa? Karena jaraknya sama dari Q ini. Kita akan ambil kulit bola yang pusatnya berada di Q. Tentunya jika pusatnya tidak kita ambil di Q, itu juga tetap melibatkan perhitungan yang cukup rumit, sebab medan di tiap titik tidak sama. Lalu, alasan kedua adalah, dengan kita mengambil permukaan bola, kita bisa tahu bahwa di tiap elemen-elemen luasan permukaan ini, arah medannya itu pasti berarah normal dari permukaannya, sehingga perhitungan dot ini menjadi mudah. Dan sekarang kita bisa memanfaatkan hukum Gauss ini untuk membuktikan nilai medan pada suatu titik oleh muatan titik. Mari kita tulis integral tertutup E.dA sama dengan Qin per epsilon 0. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, E di semua titik pada permukaan itu sama. Sehingga untuk terhadap integral tertutup dA-nya, E ini menjadi suatu konstan nilainya. Jadi bisa kita tarik keluar dari integral. E integral tertutup dA sama dengan Qin per epsilon 0. Q yang ada di dalamnya pun kali ini cukup sederhana. Hanya sebuah muatan titik. Jadi kita hanya perlu masukkan Q per epsilon 0. Integral tertutup dA, ini berarti jumlahan terhadap luasan permukaan bola, kulit bola. Yang mana telah kita pelajari juga dalam geometri matematika, bahwa luasan tertutup bola itu memiliki total jumlahan luasan sebagai 4pi R kuadrat. Jadi E dikali 4pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Maka kita bisa mengetahui dari sini bahwa E sama dengan, kita bagi kedua ruas dengan 4pi R kuadrat menjadi Q per 4pi R kuadrat epsilon 0. Atau jika kita nyatakan dengan K sama dengan 1/4pi epsilon 0, ini definisi yang telah disebutkan dalam video sebelumnya, maka E ini dapat kita tuliskan sebagai K Q per R kuadrat. Inilah nilai E yang berada pada permukaan kulit bola ini, di mana-mana sama. Dan kebetulan kita hanya ingin meninjau di titik ini, maka nilainya pun ini. Nilai E di titik ini adalah K Q per R kuadrat, yang mana konsisten dengan yang telah dijelaskan pada video sebelumnya.
Kemudian, mari kita tinjau pula contoh soal lainnya, yaitu misalnya sama juga dengan sebelumnya, sebuah batang panjang yang bermuatan. Kita memiliki suatu batang yang sangat panjang, idealnya mendekati tak berhingga, lalu memiliki muatan persatuan panjang lambda. Kita ingin mencari tahu besarnya medan listrik pada suatu titik yang berjarak D dari batang. Nah, untuk itu, kita akan membuat kembali suatu permukaan Gauss. Dan, seperti tadi juga, kita harus memikirkan suatu permukaan Gauss yang memiliki bentuk yang sederhana sehingga perhitungan menjadi mudah. Salah satu idenya adalah, seperti tadi, kita mencari yang membuat arah medan listrik itu normal dari permukaan. Dan besarnya diusahakan untuk konsisten di semua titik pada permukaan yang kita buat. Oleh karena itu, pertama kita mengamati dulu. Seperti yang telah diargumenkan pada video sebelumnya, kita cukup yakin bahwa pada titik ini, arah medannya pasti ke atas. Lalu kita juga, seperti yang tadi telah saya sebutkan, ingin mencari titik-titik yang membentuk permukaan, sehingga nilai E-nya itu akan kita usahakan menjadi konsisten. Kita perlu perhatikan juga, bahwa ketika terdapat suatu titik lain yang berjarak D di bawah batang ini, itu memiliki nilai medan yang sama besar dengan titik yang akan kita tinjau ini. Ini dapat kita simpulkan dari sifat simetrinya. Dan karena simetrinya adalah simetri putar, dengan sumbunya adalah sumbu batang ini, maka kita dapat kreasikan suatu permukaan tertutup yang bentuknya adalah silinder, seperti ini. Nah, permukaan tertutup inilah yang akan kita gunakan sebagai permukaan Gauss kita untuk mempermudah perhitungan. Mari kita coba. Kita masukkan ke dalam rumusan hukum Gauss. Integral tertutup E.dA sama dengan Qin per epsilon 0. Kita tahu bahwa dalam setiap titik ini, setiap titik pada selimut tabung, oh ya, sebelumnya kita perhatikan dulu. Jika kita memilih luas permukaan Gauss kita adalah sebuah tabung, maka kita memiliki 3 bagian luas permukaan, yaitu selimutnya, bagian tutup kiri, dan bagian tutup kanan. Tetapi, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa medan yang terdapat pada permukaan itu arahnya pasti berarah radial terhadap sumbu batang ini, maka kita bisa tahu bahwa pada tutup kiri dan tutup kanan tidak ada medan efektif yang lewat. Ingat bahwa hukum Gauss itu berbicara mengenai E.dA. Sehingga ketika normalnya tegak lurus dengan E-nya, maka bisa kita simpulkan E.dA bernilai 0. Sehingga nilai E.dA untuk permukaan kiri dan permukaan kanan, kita totalnya diintegralkan pun akan bernilai 0. Mengapa? Sebab E-nya akan berarah radial, sementara normalnya permukaan itu ke kiri ataupun ke kanan, yang mana tegak lurus terhadap E-nya. Sehingga E.dA bernilai 0. Sementara pada selimutnya, E akan selalu tegak lurus, E akan selalu sejajar dengan normal permukaan, atau tegak lurus dengan permukaannya. Sehingga ini juga mempermudah. Vektor E.dA dapat kita gantikan tanpa vektor, tanpa memerlukan vektor, sehingga menjadi EDA. Langsung E dikalikan DA. Karena tegak lurus, sehingga nilai dari cos 0 adalah 1. Jadi perkalian dot tersebut dapat kita sederhanakan menjadi perkalian skalar. Nilai E dikalikan dengan DA. Sehingga E ini pun konstan di setiap titik pada selimut. Mengapa? Dari simetri kita bisa mengetahui bahwa jarak setiap titik dari batang itu sama. Dan profilnya pun sama, maka kita bisa keluarkan E dari integrasi. E integral tertutup DA sama dengan Qin per epsilon 0. Sekarang kita perlu mencari Qin. Untuk mencari tahu muatan yang dilingkupi dalam silinder ini, tentunya kita tahu bahwa ketebalan silindernya mempengaruhi jumlah muatan yang dilingkupi di dalamnya. Oleh karena itu, kita perlu memisahkan. Misalnya ketebalan silinder ini sebagai S. Maka, muatan yang dilingkupi di dalamnya itu akan sebanyak lambda dikali S.
lambda muatan persatuan panjang dikalikan panjang yang ada di sini. Jadi, Qin-nya adalah lambda dikali S per epsilon 0. Lalu, sekarang kita tinggal mencari integral tertutup dA, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa dA yang dimaksud hanya sepanjang selimutnya. Karena E dot dA dari permukaan kiri dan kanan itu pasti bernilai 0. Jadi, kita hanya perlu memasukkan nilai dari luasan total pada selimut, yang mana juga telah dipelajari melalui geometri pada bidang matematika, itu bernilai 2pi ds dalam hal ini. Jadi E dikali 2pi ds sama dengan lambda S per epsilon 0. S di ruas kiri dan kanan dapat kita coret. Sehingga, jika kita bagi kedua ruas dengan 2pi d, menjadi E sama dengan lambda per 2pi d epsilon 0. Yang mana juga bisa kita nyatakan dalam bentuk K. K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Maka E di sini dapat kita tulis sebagai 2/4 pi epsilon 0 dikalikan lambda per D. 1/4 pi epsilon 0 menjadi K. Jadi ini menjadi 2K lambda per D. Yang mana hasil ini pun konsisten dengan yang kita temukan sebelumnya. 2K lambda per D. Dengan ini, kita dapat mempermudah perhitungan dibandingkan dengan cara yang sebelumnya kita lakukan pada video bagian 1, yaitu integral manual terhadap seluruh elemen-elemen muatan sepanjang batang. Namun perlu diingat bahwa dalam menggunakan cara hukum Gauss, kita akan selalu memikirkan untuk membuat permukaan yang bisa mempermudah perhitungan. Pada kenyataannya, tidak semua permukaan memiliki perhitungan yang mudah. Untuk soal-soal seperti muatan titik atau muatan sepanjang batang, itu memiliki simetri yang cukup bagus. Yang mana dalam muatan titik ini kita bisa melihat simetri 3 dimensi sehingga kita membentuk permukaan bola. Dan pada batang, kita memiliki simetri putar terhadap sumbu batang ini. Jadi kita membentuk suatu silinder. Pada kenyataannya, tidak semua kasus memiliki simetri yang cukup baik, sehingga terkadang hukum Gauss itu tidak cukup mudah untuk kita gunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus. Jadi, dalam beberapa hal, integral terhadap seluruh muatan memiliki keunggulannya sendiri. Tetapi, dalam beberapa hal lain, hukum Gauss juga memiliki keunggulannya sendiri. Dari sanalah, kita perlu pandai untuk mencermati kondisi pada soal, apakah memiliki simetri yang cukup baik untuk menggunakan hukum Gauss, atau kita perlu melakukan integral secara manual terhadap seluruh elemen-elemen muatan yang terdapat pada soal. Sekian video yang telah saya buat. Saya juga berterima kasih kepada Kak Rahmat atas masukan-masukannya yang membuat video ini menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.